pendekatan dan teknik psikodinamika. Adapun subpembahasan materi yang pertama hakikat manusia, yang kedua struktur kepribadian manusia, dan yang ketiga pribadi yang sehat dan bermasalah menurut psikoanalisa, dan yang terakhir hakikat konseling menurut psikoanalisa. Yang pertama hakikat manusia. Manusia pada dasarnya digerakkan oleh dorongan-dorongan dari dalam dirinya yang bersifat instinktif. Tingkah laku seseorang ditentukan dan dikontrol oleh kekuatan psikologi yang ada pada diri seseorang untuk memenuhi kebutuhan dan insting biologisnya. Selanjutnya, kepribadian manusia diibaratkan seperti gunung es yang ada di bawah permukaan laut, di mana bongkahan es itu lebih besar di dalam ketimbang ada terlihat di permukaan. Dalam teori psikoanalitik, struktur kepribadian manusia terdiri dari ego dan superego. Selanjutnya, pribadi yang sehat menurut teori psikoanalisis adalah pribadi yang mampu menyelaraskan antara ide, ego, dan superego, sehingga pribadi secara utuh manusia tidak mengalami masalah-masalah yang berhubungan dengan kecemasan. Ego bertindak secara rasional dan bukan secara irasional. Sedangkan pribadi yang bermasalah menurut psikoanalisis adalah seorang dikatakan sebagai pribadi yang bermasalah apabila dalam dirinya terjadi ketidaksenambungan antara ide, ego, dan superego. Terjadi kecemasan akan di masa lalu dan ketakutan akan di masa datang. Memiliki pertahanan diri yang tidak baik sehingga secara sadar maupun tidak sadar mempengaruhi perilaku atau tindakan secara nyata. Ciri-ciri pribadi yang bermasalah menurut psikoanalisis diantaranya jika terjadi kecemasan pada dirinya serta jika mekanisme pertahanan dirinya tidak berfungsi secara efektif. Selanjutnya, hakikat konseling menurut psikoanalisis. Konseling memiliki tujuan untuk membentuk kembali struktur kepribadian yang sehat pada pria. Langkah konseling dalam psikoanalisis dengan jalan menaikkan hal dalam ketidaksadaran menjadi kesadaran, untuk kemudian diterapi atau diselesaikan permasalahan psikologisnya. Proses konseling dititik beratkan pada usaha konselor agar klien dapat menghayati, memahami, mengenal, dan menyelesaikan pengalaman masa lalu. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.